Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang fiqih al-asma'ul husna. Ngaji kita sekarang tidak akan terlalu lama ya. Sebelum asar insya Allah sudah selesai. Kemarin kita sudah membahas Ar-Rabb. Sekarang kita masuk ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama ini dua nama yang sangat mulia. Yang banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, kadang terpisah, kadang disebut berbarengan. Dalam surah Thaha ayat 5 Allah menyatakan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy. Di sini hanya disebut Ar-Rahman tanpa Ar-Rahim. Al-Furqan 59 thumma istawa 'alal arsyir rahman. Kemudian istiwalah di atas arsy Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Maryam ayat 45, Inni akhafu ayyamassaka 'adzabu minar rahman. Aku takut bahwa Allah akan mengazabmu, bahwa akan mengazab kepadamu Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya Allah. Dalam An-Naba 37, Rabbis samawati wal ard wa ma bainahumar rahman. Di sini pun Ar-Rahman disebut menyendiri. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Di sini pun Ar-Rahman disebut menyendiri. Demikian juga Rahim. Kadang-kadang Rahim disebut menyendiri tanpa disandingkan dengan Ar-Rahman. Seperti Al-Ahzab 43, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah kepada orang-orang mukmin Maha Rahim. Rahim disebut menyendiri tanpa Ar-Rahman. Kadang dua-duanya disebut berbarengan seperti dalam Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim. Seperti dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berbarengan. Kadang-kadang Ar-Rahim disandingkan dengan sifat Allah yang lain seperti Al-Aziz, Al-Azizur Rahim, atau Al-Ghafur, Al-Ghafurur Rahim, atau Innahu huwal barrur rahim. Disandingkan dengan Al-Barrur Rahim, atau Innahu huwat Tawwabur Rahim. Ar-Rahim disandingkan dengan At-Tawwab. Yang kita akan bahas khusus dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki kedudukan yang sangat tinggi, nilai yang sangat agung. Allah membuka kitabnya dengan menyebut dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Fatihah, sebagian ulama memasukkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai awal dari surah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah awal surat di dalam Al-Quranul Karim, dan ini mengisyaratkan bahwa Allah menjadikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai tanda bahwa apa yang Allah turunkan berupa Al-Huda, berupa Al-Bayan, berupa yang lain-lainnya merupakan salah satu bentuk Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Nabiullah Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Bilqis. Di dalam kisah beliau dengan Ratu Bilqis, surat yang dikirim diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inilah dua nama dari nama-nama Allah. Apa makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman maknanya alladzi ar-rahmatu wasfuhu. Rahman adalah zat yang memiliki sifat rahmat. Maknanya dzur rahmatil wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Dan tidak ada makhluk yang memiliki sifat ini. Satu-satunya yang memiliki rahmat yang sangat luas hanya Allah, maka Allah disebut Ar-Rahman. Karena itulah nama dan sifat Ar-Rahman tidak boleh disandangkan kepada makhluk. Tidak boleh mensifati makhluk dengan sifat Rahman atau menamai makhluk dengan nama Ar-Rahman. Ada orang namanya Rahman? Ada. Ini enggak boleh. Karena apa? Maknanya dzur rahmatil wasi'ah. Pemilik rahmat yang sangat luas, dan itu hanya Allah satu-satunya. Adapun Rahim, Ar-Rahimu li'ibadi, artinya yang memberikan sebagian rahmatnya kepada hamba-hambanya. Makanya Allah menyatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah kepada orang-orang mukmin Maha Rahim. Innahu bihim raufur rahim. Allah kepada orang mukmin rauf dan rahim. Tidak pernah ada ayat wa kana bil mu'minina rahmana, enggak. Allah kepada orang-orang mukmin Ar-Rahmana, enggak. Karena tidak matching, tidak nyambung. Kenapa? Karena Rahman itu pemilik rahmat yang luas. Kalau Rahim yang memberikan rahmatnya kepada pihak lain. Dalam hal ini kepada orang-orang mukmin. Dan hanya sebagian. Makanya Rahim oleh Allah kadang disandangkan kepada makhluk. Boleh memberi nama atau sifat Rahim kepada makhluk, enggak masalah. Sebagaimana Allah mensifati Nabi kita Muhammad SAW dengan sifat Rauf dan Rahim. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, qad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Rasul itu azizun alaihi ma anitum. Rasul ini aziz. Yang dimaksud Rasul di sini Nabi Muhammad SAW. Disifati oleh Allah dengan sifat aziz. Boleh nama aziz atau sifat aziz diberikan kepada makhluk. Ada kan orang namanya aziz? Ada. Gak masalah. Rahim gak masalah. Rauf gak masalah. Azizun alaihi ma'anitum. Sungguh berat bagi Rasul ini penderitaan yang kalian alami. Kalau kalian sebagai umatnya menderita, melihat penderitaan kalian, Rasul ini lebih menderita lagi. Harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh ingin memberikan kebaikan kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang mukmin Rasul ini rauf dan rahim. Dalam ayat ini Allah menyebut 4 sifat Nabi Muhammad SAW. Aziz, terus haris, terus rauf dan rahim. Karena makna rahim adalah yang memberikan sebagian kasih sayangnya kepada orang lain. Kepada pihak lain. Apa manusia suka memberikan kasih sayang kepada pihak lain? Ya iyalah, jelas ya. Apapun bentuknya. Bentuk memberi uang, barang, makanan, pertolongan, perhatian. Itu salah satu bentuk rahmat atau kasih sayang yang kita tujukan kepada pihak lain. Orang atau binatang atau tumbuhan. Kita suka perhatian ke tumbuhan. Iya, emak-emak tuh kepada bunga-bunga. Perhatiannya itu luar biasa. Umumnya ya. Gak semua emak-emak begitu. Nah, makanya rahim maknanya adalah yang memberikan sebagian rahmat atau kasih sayangnya kepada pihak lain. Tapi yang paling rahim adalah Allah. Disebut Allah Arhamur Rahimin. Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim. Makhluk rahim, iya. Tapi Allah terrahim. Tapi gak pernah ada umpama ya Arhamar Rahman. Umpama gak pernah. Tapi ya Arhamar Rahimin. Jadi Rahman artinya Dzur Rahmatil Wasi'ah. Pemilik rahmat yang sangat luas. Dan ini gak dimiliki oleh makhluk. Hanya Allah satu-satunya. Dan Rahim adalah yang memberikan sebagian rahmatnya kepada pihak lain. Rahman adalah kata yang berbentuk wazan fa'lan. Fa'lan itu disebut segat mubalaghah. Segat itu bentuk kata. Mubalaghah itu super sangat berlebih-lebihan. Baik kualitas ataupun kuantitas. Maka Ar-Rahman menunjukkan dalun ala sifati thabitatil lazimatil kamilah. Rahman menunjukkan sifat rahmat yang tetap melekat setiap saat, setiap detik, yang memiliki kadar sifat yang sempurna. Adapun makhluk tidak selamanya memberikan rahmat sebagian kasih sayang kepada pihak lain. Ada kalanya dia berhenti berbuat baik. Walaupun kepada orang tersayang terdekat. Ada kalanya suami berhenti berbuat baik kepada istrinya di waktu tertentu. Istrinya juga sebaliknya. Seorang ibu kepada bayinya begitu juga. Kapan? Ya ketika tidur, ketika istirahat.
Saat itu cuek kepada bayinya juga. Ada masa-masa tertentu di mana satu makhluk tidak memberikan kasih sayangnya kepada pihak lain. Dia harus istirahat, dia harus tidur. Adapun Allah tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur, tidak pernah berhenti menebar rahmatnya kepada makhluk setiap detik. Allah berfirman dalam Al-Quran, kulla yaumin huwa fi sya'an. Yas'aluhu man fis samawati wa man fil ard. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Mintalah kepada Allah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Setiap detik tuh. Ya pernah satu detik berlalu dari kehidupan ini tanpa ada makhluk yang meminta kepada Allah. Dan Allah beri. Tak pernah ada waktu satu detik dari kehidupan ini tanpa adanya pemberian Allah di detik itu kepada makhluk. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap detiknya, setiap saatnya Allah sibuk. Sibuk apa? Salah satunya memberi. Salah satunya mengijabah, memenuhi permintaan makhluk. Belum ngatur ini, ngatur itu. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Makanya karena rahmatnya melekat setiap detik dengan kadar yang tidak terbatas, maka disebut dengan sebutan Rahman. Pemilik rahmat yang sangat luas dan sekaligus memberikan rahmatnya tersebut kepada pihak yang lain. Makna Ar-Rahman adalah man sifatuhu rahmah. Rahman adalah zat yang disifati dengan sifat rahmat yang melekat setiap saat. War-Rahim dalun ala ta'addiha lil marhum. Adapun Rahim adalah zat yang memberikan sebagian rahmatnya kepada pihak yang lain. Kepada makhluknya. Maka berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala setelah menjelaskan hal tersebut. Kata beliau, Inna fi hadaini ismaini dilalatan ala kamalir rahmatillati hiya sifatullah wa sa'atuha. Fajami'u ma fil alamil alawi fil alamil ulya was sufla min husulil manafi wal mahab wal masar wal khairat min athari rahmatih. Kama anna ma surifa anhum minal makari wal naqam wal makhawif wal akhtar wal madar min athari rahmatih. فإنه لا يأتي بالحسنة إلا هو ولا يدفع السيئة إلا هو وهو أرحم الراحمين. Di dalam dua nama ini, Rahman dan Rahim, ada dalil yang menunjukkan kesempurnaan rahmat yang menjadi sifat bagi Allah dan luasnya rahmat ini. Seluruh yang ada di alam baik di langit maupun di bumi berupa disebarkannya hal-hal yang manfaat bagi makhluk. Diraihnya apa-apa yang disukai oleh makhluk. Dicapainya apa-apa yang membahagiakan makhluk. Serta seluruh kebaikan yang dimiliki oleh makhluk itu termasuk athar dari rahmat Allah. Athar itu efek, dampak dari rahmat Allah. Sebaliknya, tidak ada sesuatu pun yang buruk, yang tidak disukai alias dibenci, penyakit, hal-hal yang menakutkan, bahaya, madarat, yang dijauhkan dari diri seorang hamba kecuali itu pun dampak dari rahmat Allah.
Kita dijauhkan dari penyakit. Kita dijauhkan dari bahaya. Kita sekarang dijauhkan dari kesedihan, keresahan, kegelisahan. Semua itu bukti nyata dari rahmat yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kepada kita kecuali Allah. Dan tidak ada yang menolak keburukan dari diri kita kecuali Allah. Karena Allah adalah Arhamur Rahimin. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmat Allah mendahului dan mendominasi kemurkaannya. Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, tapi ingat Allah juga Maha suka membenci, suka murka, suka marah. Tapi Allah hanya benci, hanya marah, hanya murka kepada makhluk yang pantas dimurkai. Ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Si Yahudi itu dibenci. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang engkau benci. Itu maksudnya Yahudi. Ada orang tertentu yang memang layak dapat kemurkaan Allah. Makanya salah satu di antara sifat Allah ghadab, iya, karena Allah menerangkan itu dalam Al-Qur'anul Karim. Allah memiliki sifat ghadab, iya. Tapi Allah juga memiliki sifat rahmat, iya. Mana yang lebih dominan? Lebih dominan rahmat. Rahmat Allah mendahului dan mendominasi kemurkaannya. Dan rahmat Allah nyata nampak dalam kehidupan makhluknya yang tidak bisa diingkari. Bahkan rahmat Allah memenuhi seluruh penjuru langit dan bumi. Bahkan memenuhi seluruh relung isi hati kita. Sampai-sampai sesama makhluk saling menyayangi, saling mengasihi, saling memberikan kepedulian, saling memberikan perhatian dan pertolongan. Itu salah satu bukti nyata adanya rahmat yang Allah berikan. Sampai kepada binatang. Binatang kepada anaknya semuanya memiliki kasih sayang. Padahal binatang itu sang induk sama sekali tidak berharap memperoleh manfaat dari anaknya. Tidak berharap memperoleh balasan dari anak-anaknya. Tapi kasih sayang mereka kepada anaknya tersaksikan. Diurus, dijilati kalau kucing, harimau ke anaknya gimana? Dijilati, disusui, dikasih makan. Ada yang mengganggu, dia siap bertaruh nyawa demi membela anaknya. Kuda mengangkat salah satu dari kakinya karena khawatir menginjak anaknya yang lagi berbaring di bawah. Semua ini merupakan bentuk nyata dari adanya rahmat Allah kepada seluruh makhluk. Termasuk kepada para binatang. Selain itu, rahmat Allah nyata dalam syariatnya. Dalam perintah dan larangannya. Tak ada satupun larangan. Kecuali apa yang dilarang itu membahayakan makhluk. Kenapa Allah menyuruh kita laki perempuan menundukkan pandangan? Karena kalau tidak ditundukkan bahaya. Kenapa Allah Azza wa Jalla menyuruh makhluk menjaga mulut? Jangan dusta, jangan gibah, jangan mencela, jangan menghina, jangan memberikan gelar-gelar yang buruk. Karena semua perbuatan itu membahayakan kehidupan mereka. Kenapa Allah Azza wa Jalla menyuruh ta'awun 'alal birri wat taqwa, menyuruh menolong, menyuruh membantu, menyuruh memberikan kepedulian?
karena itu memberikan kebaikan kepada mereka. Tidaklah seseorang memberikan perhatian, kepedulian dan pertolongan kepada orang lain kecuali pasti itu menguntungkan dia dunia dan akhirat. Di dunianya saja orang yang peduli, perhatian, memperoleh kasih sayang, simpati, rasa suka orang yang ditolong, dipedulikan dan dibantunya. Betul apa benar? Betul dan benar. Kemarin tuh tim kita ke Cianjur, saya juga ke Cianjur. Saya mewakili jamaah memberikan rumah kepada salah seorang tokoh dan nangis satu sampai ngarangkul segala tuh. Cirambai, cari nakdak nggak ada terjemahannya. Berkaca-kaca, walaupun nggak ada kacanya. Matanya itu apa? Berkaca-kaca. Seneng sampai meluk gitu. Itu karena apa? Karena rahmat dan kasih sayang. Ada keuntungan ya, ada simpati. Doa mereka menggedor langit loh. Ya Allah sehatkan nih orang yang menyumbang, yang membantu, yang ikut memberikan perhatian, kepedulian dan seterusnya. Doa di belakang kita mungkin sampai menjatuhkan air mata. Doanya menembus langit, membuka pintu yang menyebabkan suara jeritan mereka diperhatikan oleh Allah, didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah untuk kita orang yang berbuat baik. Itu di dunianya. Ya diberi hidayah, ya diampuni dosa, ya diberi pahala. Kontan tuh. Nanti di akhirat yang tertundanya jelas ada. Itu menguntungkan. Tidaklah Allah umpang mengharamkan beberapa hal tertentu dari makanan, minuman keras, ya, kemudian daging babi, darah, bangkai, kecuali itu madarat. Pasti madarat kalau dikonsumsi, maka dilarang. Itu rahmat Allah nyata di dalam syariatnya, di dalam perintah dan larangan-larangannya. Termasuk salah satu di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah dalam syariatnya adalah adanya tashilat wa taisirat. Adanya kemudahan. Adanya dispensasi, adanya keringanan bagi orang-orang tertentu yang merasakan keberatan ketika melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Saum Ramadan bagi orang tertentu super berat seperti yang sakit, yang safar, maka dibolehkan buka. Tapi nanti kalau sudah kuat lagi, saum lagi. Demikian juga bagi ibu yang hamil atau yang menyusui. Kuat sih saum, tapi berisiko, berbahaya, boleh tidak saum. Demikian juga musafir, riweuh di jalan, capek kalau harus sholat pada waktunya dan lengkap, maka akan menimbulkan kesulitan. Boleh diqosor, boleh dijamak. Itu salah satu bentuk nyata dari rahmat dan kasih sayang Allah kepada makhluknya di dalam syariat-syariatnya. Berdasarkan hal itulah berkata Syekh Abdul Razak, syara'a fihi minat tashilat wa taisirat wa nafal haraj wal masyaqqat ma yadullu akbara dilalatin ala sa'ati rahmatihi wa jaudihi wa karamihi wa manahihi kulliha kulluha rahmatun li'annaha li hifdhi adyanil ibad wa hifdhi uqulihim wa aradihim wa abdanihim wa akhlaqihim wa amwalihim minasyururi wal adrar. Allah dalam agama ini menetapkan adanya kemudahan, keringanan, dan menghilangkan adanya kesulitan yang menunjukkan
dengan penunjukan yang jelas tentang luasnya rahmat Allah, kedermawanan Allah, dan itu nyata. Bagernya Allah, dermawannya Allah. Kalau manusia berbuat baik, ya pernah Allah membalas dengan balasan yang setimpal dengan kebaikan orang itu. Tapi pasti berlipat-lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih banyak lagi daripada itu. Saking bagernya ini Allah. Dan kalau orang berniat, baru niat mau melakukan sebuah kebaikan sudah dicatat 1 pahala. Ternyata nggak jadi karena malas, karena berubah pikiran. Ini 1 pahala nggak dihapus tetap. Tapi kalau nggak jadinya karena ada uzur, karena ada halangan di luar kekuasaan dia, tetap dicatat 10 kali lipat. Kalau ada uzur, umpamanya pas mau adzan maghrib kita sudah wudu, sudah pakai gamis, sudah pakai kopea, sudah pakai parfum, pas mau keluar gebret hujan. Sudah niat kan untuk ke masjid, sudah dicatat 1. Ternyata nggak jadi karena ada uzur. Akhirnya sholat sendirian di rumah. Pahalanya gimana? Utuh seperti kalau dia sholat di masjid. Jadi kalau ada uzur tetap utuh. Tapi kalau umpamanya ada niat mau berbuat buruk, nggak dicatat. Sampai perbuatan buruk itu dilakukan baru dicatat hanya 1, nggak 10. Tapi kalau perbuatan buruk yang sudah diniatan nggak jadi dilakukan karena takut dosa, diberi pahala. Menggugurkan atau membatalkan niat buruk itu ibadah berpahala. Ingat nggak kepada hadis tentang 3 orang yang masuk gua karena kehujanan berteduh lalu longsor lalu guanya tertutup? Karena batunya gede didorong teuget-uget acan. Apa yang dilakukan oleh 3 orang ini? Tawasul kepada apa? Amal soleh masing-masing. Di antara amal soleh yang dijadikan wasilah itu adalah mengcancel, membatalkan niat buruk. Seseorang di antara 3 orang ini kan mencintai seseorang wanita dengan kecintaan puncak seorang lelaki kepada wanita. Pas musim paceklik gitu ya, laki-laki ini kaya raya, punya banyak persediaan uang dan makanan, wanita ini enggak, dalam keadaan kelaparan minta bantuan. Kata laki, boleh asal kamu mau melayani saya. Mau, nanti saya kasih sekian-sekian. Pas mau berbuat, wanita ini berkata, ittaqillah wala taqsiril khatam illa bihaqqih. Takutlah kamu kepada Allah. Mendengar begitu sieun, membatalkan. Uangnya tetap dikasih, tapi mau berbuat maksiat dengan wanita itu dibatalkan karena takut dosa. Lalu dia berdoa, ya Allah, kalau perbuatanku itu merupakan amal soleh yang engkau terima, dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Seret, bergeser itu pintu gua batu gede dan mereka bisa keluar. Doanya diterima, menunjukkan membatalkan niat buruk karena takut kepada Allah, itu adalah amal soleh. Lihat bagernya Allah Azza wa Jalla kepada kita ya. Dan kalau orang berdosa lalu tobat, dosanya dihapus, dikasih pahala dengan tobatnya. Kelihatan rahmat Allah di dalam hisab, menghisab amal-amal manusia.
Seluruh larangan yang Allah tuangkan di dalam syariatnya semuanya rahmat Allah. Dalam rangka memelihara agama manusia, akal manusia, kehormatan manusia, badan manusia, akhlak manusia, harta manusia, keturunan manusia. Kenapa Allah mengharamkan mencuri, menipu, merampok? Dalam rangka memelihara banyak hal, memelihara harta manusia, memelihara hubungan baik manusia. Kenapa Allah umpamanya haramkan perzinahan? Dalam rangka memelihara keturunan mereka. Kenapa Allah haramkan perjudian? Dalam rangka menjaga, memelihara hubungan baik di antara mereka. Kenapa Allah haramkan minuman keras? Dalam rangka menjaga akal dan mental mereka, juga badan mereka. Kenapa diharamkan rokok? Karena dalam rangka apa? Menjaga paru-parunya, jantungnya, semua organ vital yang bisa rusak oleh rokok itu agar terjaga. Jangan dibantah, tetap saja yang tidak merokok juga ada yang terkena penyakit jantung. Ada? Ada. Tidak semua yang kena jantung, kena paru-paru itu karena merokok ya. Ayawe alasan nanti. Coba doa. Dan rahmat Allah nampak jelas di akhirat nanti, yang Allah khususkan bagi orang-orang mukmin dari kalangan jin dan manusia. Adapun orang yang tidak mukmin, orang kafir, orang musyrik, rahmat yang Allah berikan kepada mereka hanya sebatas di dunia. Adapun di akhirat enggak dapat. Di akhirat hanya orang-orang mukmin dari kalangan para nabi, para rasul. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang nikmat yang Allah berikan sebagai wujud rahmat mereka itu enggak ada bandingannya di dunia. Kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terhayalkan dalam fikiran manusia. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidan bainal jinni wal ins wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'tiful wahash ala waladiha wa akharallahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah." Allah memiliki 100 rahmat. Sedikitnya jumlahnya, tapi kadarnya itu melebihi langit dan bumi. Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat di antara diturunkan di alam dunia ini dibagi-bagi ke seluruh makhluk yang ada. Jin, manusia, binatang-binatang ternak, bahkan binatang buas. Memperoleh kecipratan satu rahmat Allah yang terbagi-bagi. Makhluk Allah entah berapa triliun. Mungkin gak ada bilangan yang bisa menyebutkannya saking banyaknya. Malaikat, jin, manusia, binatang. Binatang entah berapa triliun ragamnya. Dari yang terbesar seperti dinosaurus, pun ayat namanya. Sampai yang terkecil semacam bakteri, virus gitu, kuman, sampai nggak kelihatan saking kecilnya. Itu semuanya dapat rahmat Allah dari satu rahmat yang terbagi-bagi. Dengan satu rahmat terbagi-bagi ini, makhluk saling menyayangi, saling mencintai, bahkan binatang buas pun menyayangi anaknya. Ini satu. 99 Allah akhirkan nanti di akhirat.
Dan Allah berikan hanya kepada para ahli surga, orang-orang mukmin yang masuk surga. Para jumlah orang mukmin yang masuk surga jauh lebih sedikit daripada yang masuk neraka. Ini satu rahmat dibagi kepada malaikat, jin, manusia, binatang, dan seterusnya. Kita merasakan dahsyatnya rahmat Allah yang satu yang terbagi-bagi ini. Nanti di akhirat otomatis binatang nggak dapat rahmat Allah di akhirat karena binatang nggak dihidupkan lagi. Terus tumbuh-tumbuhan nggak lagi. Yang ada hanya jin dan manusia. Jin manusia juga kebanyakan masuk neraka. Yang masuk surganya hanya sedikit baik di kalangan jin ataupun manusia. Yang sedikit ini memperoleh 99 rahmat. Kebayang gak? Satu aja yang terbagi-bagi bahagia dan senang serta gembiranya kayak gini ya. Apalagi 99 dibagi segelintir orang yang ahli surga. Makanya kenikmatannya gak ada bandingannya dengan di dunia. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya. Tidak ada satupun jiwa yang tahu kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi mereka jazaa'an bima kanu ya'malun. Qurrata ayun, berupa kebahagiaan sebagai balasan bagi amal-amal yang mereka lakukan. Nah, ketika menafsirkan ayat ini Rasul SAW menyatakan Allah berfirman, A'dantu li ibadiyas solihin, ma la ainun ra'at, wa la udhunun samiat, wa la khatar ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh di akhirat nanti, kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbersit dalam pikiran manusia. Jadi seindah apapun kita menggambarkan surga, kita jelaskan, terdengar oleh orang lain, keindahan surga yang sebenarnya jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih nikmat daripada apa yang kita dengar. Kita menghayalkan surga dengan bayangan kita, seindah mungkin, sehebat mungkin, keindahan surga yang sebenarnya jauh lebih indah lagi daripada hayalan kita. Atau jangankan surga. Pernah nggak kita membayangkan istana Sultan Brunei umpamanya? Raja-raja terkaya di dunia, kayak apa? Kabayang dah karpet na oge sampuk kasur tumurnya nggak ada lewo. Pelayan-pelayan, dayang-dayangnya, makanan, minum, nggak kebayang gitu. Kita belum pernah masuk tuh ke sana. Itu saja belum terbayangkan. Dan itu nggak ada apa-apanya dibanding kondisi surga. Berdasarkan hal itulah maka pantas apabila surga tak bisa terbayangkan, karena itu perwujudan dari 99 rahmat Allah yang Allah berikan kepada para ahli surga. Maka rahmat Allah nggak bisa diungkapkan oleh lisan. Sebagaimana firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Aku akan catatkan rahmatku ini bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang memberikan zakatnya dan yakin kepada ayat-ayat kami. Setiap kali ketaatan seorang hamba bertambah juga kedekatan dia kepada Allah Azza wa Jalla, maka rahmat Allah yang tercurah kepada orang itu akan jauh lebih besar.
Surah Al-An'am 155 menyatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab Al-Quran. Kami turunkan kitab ini yang penuh berkah, ikuti dia, ikuti Quran ini dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dapat rahmat. Setiap kali orang bertakwa dia dapat rahmat. Makin tinggi kadar ketakwaan makin banyak rahmat. Surah An-Nur 56 menyatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dirikan olehmu salat, bayar zakat, taat Rasul agar kamu memperoleh rahmat. Orang yang berbuat kebaikan dapat rahmat. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Saking besarnya rahmat Allah kepada makhluk, nggak bisa dibandingkan dengan kasih sayang makhluk kepada makhluk. Coba saya mau tanya. Kasih sayang terbesar dari seseorang kepada orang lain itu siapa ke siapa? Ibu ke anak. Benar gitu? Gening aya ibu nyekek budakna. Itu mah pengecualian terus ka usap setan. Tapi yang paling gede adalah seorang ibu kepada anak yang sedang disusuinya, masih bayi. Dan paling puncak ketika menyusui. Ada hubungan batin ketika si ibu menyusui anaknya. Kasih sayang itu lebih besar dibanding ketika tidak sedang menyusui. Sedang menyusui ditatap, diusapnya, ramo. Ramo itu jari-jari kaki ini tinggalian bisi aya genep gitu. Dihitung satu alhamdulillah 5. Ini satu lagi alhamdulillah 5 juga. Bisi kurang 1 atau lebih 1. Terus ditatap, diusap. Ada nyamuk nyeong-nyeong cek nempel di pipi. Dendamnya ke nyamuk luar biasa. Dikejar itu nyamuk kemanapun. Itu sampai bentol. Dan setelah ketangkap gak cukup tak dipepencet. Berani kamu ya gitu. Paling besar itu. Suami lagi dicuekan lagi gak nenan mata. Itu paling besar. Tapi kata Nabi SAW, Allah lebih besar kasih sayangnya kepada hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anak yang sedang disusuinya. Sebagaimana terungkap dalam Sahihain. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Umar, qadima alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam bis-sabi. فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. Kata Umar, Nabi SAW datang dengan membawa tawanan seorang wanita. Wanita itu datang mencari-cari anak bayi yang masih disusunya, mana-mana tertawan. Akhirnya dia dapat, ketemu. Begitu ketemu, dia ambil bayinya, dia peluk lalu langsung disusuinya. Ditatap, diusap ya, diciumi gitu. Saking sayangnya, kelihatan. Berkata Rasulullah SAW kepada para sahabat, Atarawna hadhil mar'ah tarihatun, tarihata waladiha finnar. Menurut kalian mungkin gak perempuan ini berani melemparkan bayi yang sedang disusuinya ke dalam api? Dijawab, la wallahi wahya taqdiru ala alla tatrahu. Tidak, demi Allah. Gak mungkin dia mampu, dia kuasa, dia berani melemparkan anaknya ke dalam api. Saking sayangnya.
Jangankan ke dalam api, lagi menyusui begitu, ada yang minta coba saya nanti dulu. Saya baru ketemu dengan anak saya lagi disusui, pasti akan ditolak. Apalagi lempar ke dalam api, mustahil. Apa kata Nabi SAW? Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Demi Allah, Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya dibanding si ibu ini kepada anak yang disusuinya. Makanya disebut Allah itu Arhamar Rahimin. Paling penyayang di antara para penyayang, si ibu penyayang terhadap anaknya. Suami penyayang kepada istrinya. Istri juga penyayang kepada suami. Iya gitu. Kemudian adik penyayang ke kakak dan sebaliknya. Ya, banyak penyayang di kalangan makhluk, tapi Allah lah yang Arhamur Rahimin. Lebih penyayang dari seluruh para penyayang. Ada dua jenis rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat dua-duanya. Jangan hanya satu. Apa sajakah dua jenis rahmat Allah itu? Pertama, rahmat secara umum. Artinya Allah merahmati seluruh makhluk. Termasuk manusia, jin, binatang. Apalagi para malaikat. Tumbuhan, alam. Dapat rahmat Allah. Dan ini disandingkan dengan ilmu Allah. Seluruh makhluk yang diketahui oleh Allah dan pasti semua yang diketahui oleh Allah, Allah kasih rahmat. Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Seluruhnya diketahui oleh Allah dan semua yang diketahui oleh Allah dapat rahmat dari Allah SWT. Termasuk orang durhaka, orang kafir, orang musyrik yang menghina Allah dan Rasulnya dapat rahmat Allah. Iya. Berkata Syekh Abdul Razak, fakullu syai'in wasalahu ilmuhu wa huwa wasilun likulli syai' fa inna rahmatahu wasalat ilaihi. Lianna Allah qarana hadhihi rahmah bihi wa hiya rahmatul lati tashmul jami'al makhluqat hatta al-kufar. Wa hiya rahmatun jasadiyatun badaniyatun dunyawiyatun bi ta'am wa syarab wal libas wal maskan wa nahwa dzalik. Segala sesuatu yang ilmu Allah sampai kepada sesuatu itu, pasti sampai juga rahmatnya kepada dia. Karena Allah menyandingkan antara rahmat dengan ilmu. Seperti tadi, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Dan rahmat umum ini mencakup seluruh makhluk sampai orang kafir. Tapi inilah rahmat jasadiyah badaniyah. Dunyawiyah, rahmat hanya kepada jasad, kepada badan di dunia saja dalam bentuk diberi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, termasuk juga kesehatan, termasuk juga jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, itu rahmat. Termasuk kepada orang kafir, tapi itu rahmat umum. Ada orang kafir yang kaya raya? Banyak. Yang berkuasa? Banyak. Yang berpangkat sampai bintang 5? Ada banyak. Merenya kalau bintang 5 sedikit kata. Inilah rahmat yang amah. Termasuk kita dapat rahmat umum, ya kita dapat. Kasih sayang Allah dalam bentuk kepentingan dunia kita, kesehatan kita, ya. Kemudian kebutuhan ekonomi kita dan seterusnya. Yang kedua, rahmat khusus. Semoga Allah secara khusus memberikan rahmatnya ini kepada kita. Ini mah khusus kepada orang-orang mukmin baik dunia apalagi akhirat. Adapun rahmat khusus di dunia, rahmat imaniyah, diniyah, dunyawiyah, ukhrawiyah.
Rahmat iman, rahmat agama, rahmat dunia akhirat. Di dunia dalam bentuk Allah memberikan taufik hidayah untuk mentaati Allah Azza wa Jalla, dimudahkan untuk melakukan kebaikan, dihalang-halangi ketika akan melakukan dosa dan maksiat, dimantapkan, ditegarkan, disabarkan di atas iman dan hidayah, di atas syiratal mustaqim, dan kelak dimuliakan oleh Allah dengan cara dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Ini rahmat khusus di dunia diberikan dalam bentuk hidayah, dalam bentuk iman, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk taufik, dalam bentuk ketaatan, amal soleh, ibadah, melakukan kebaikan. Itu rahmat Allah di dunia. Di alam kubur dapat nikmat kubur. Di akhirat berakhir dengan dimasukkannya orang tersebut ke dalam surga. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam kelompok orang yang diberikan rahmat secara khusus baik di dunia ataupun di akhirat, ya. Inilah penjelasan tentang sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Sifat Rahman hanya dimiliki oleh Allah dan tidak boleh disandangkan ke makhluk. Lalu bagaimana jika anak atau kita yang sudah diberi Rahman oleh Allah, apa harus diganti? Jangan diganti, tambah dengan Abdurrahman. Tambah aja, ya. Tapi panggilannya jangan Rahman. Boleh Abdul, boleh Maman atau apalah gitu, ya. Bagaimana hukum menghilangkan tai lalat? Kalau tai lalat itu membahayakan, membesar, bisa menimbulkan kanker kulit dan seterusnya, boleh. Sama dengan kutil, hilangkan, ya dihilangkan. Kalau itu membahayakan atau sakit atau bisa menjadi penyebab infeksi, ya boleh. Bagaimana hukumnya memakan masakan yang mengandung alkohol dari bumbunya yang sebenarnya dimasak dan menghilangkan kekhususan sifat khamr karena tidak lagi memabukkan? Allah ataupun Rasul tidak pernah menyebut alkohol. Rasul SAW hanya menyebut kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan khamr dan semua yang memabukkan haram. Jadi lihat dari sifatnya memabukkan atau tidak. Bukan isi kandungannya. Tidak semua yang mengandung alkohol memabukkan dan tidak semua yang memabukkan mengandung alkohol. Walaupun ada yang mengandung alkohol memabukkan. Itu hanya salah satu kasus. Sekali lagi tidak semua yang mengandung alkohol memabukkan. Contohnya apa? Contohnya peyem, tape. Ngandung alkohol tidak? Ngandung, bahkan tinggi. Ada kasus orang mabuk karena terlalu banyak makan peyem. Umpamanya sakeler. Tahu sakeler, peyem ketan. Disimpan 2 minggu. Pas dibuka segak bau alkohol, ya. Makan semua lalu teler. Ada yang begitu? Tidak ada. Berarti tidak memabukkan. Berarti bukan khamr. Karena definisi atau batasan khamr, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Ada enggak yang memabukkan tapi tidak mengandung alkohol? Ada, banyak. Contohnya narkoba itu banyak yang tidak mengandung alkohol. Ganja apa mengandung alkohol?
Tidak. Mabok enggak? Mabok. Muskir. Jadi semua yang memabukkan khamar apapun bentuknya, baik yang diminum, yang dimakan, atau yang dihisap, atau yang disuntikan, terus berefek mabok. Yang dimaksud mabok itu hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan. Apapun kandungannya. Buah-buahan itu mengandung alkohol. Simontong, tahu nggak simontong? Yang tua, yang matang itu alkoholnya tinggi dan kadang-kadang terasa. Buah aromanis, ini bukan merek kan ya? Yang tua matang, sudah tua matang dibiarkan sampai hampir tapi belum, hampir busuk, itu alkoholnya tinggi dan segak ketika dimakan, ya enggak? Pernah makan gitu? Ya, segak. Itu menunjukkan kadar alkoholnya tinggi. Apa haram? Tergantung. Apakah kalau makan 3 kilo mangga aromanis yang kayak gitu, mabuk enggak? Enggak. Berarti itu bukan khamar. Jangan lihat isi kandungannya. Karena tidak semua yang mengandung alkohol memabukkan dan tidak setiap yang memabukkan mengandung alkohol. Ya, walaupun ada yang mengandung alkohol kemudian memabukkan, ya ada. Nah, seperti itu. Nah, adapun kalau memabukkan, seperti umpamanya minuman keras. Minum 1 gelas tidak mabuk, 2 gelas tidak mabuk, 3 gelas baru mabuk. Setetesnya pun haram. Ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram. Jadi umpamanya 1 botol minuman, kalau dihabiskan mabuk, setetesnya pun haram, tidak boleh. Sekarang ada kasus 1 sendok minuman yang memabukkan. Kalau sebotol mabuk, ambil 1 sendok. Lalu kita masukkan ke air 1 panci. Minum air itu sampai habis 1 panci. Mabuk enggak? Mabuk apa tidak? Tidak. Berarti itu bukan khamar. Karena Nabi menyatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan haram. Kalau sudah haram, ma'athkaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak yang memabukkan, sedikitnya pun haram. Nah, sekarang umpamanya alkohol masukkan ke dalam masakan. 1 panci masakan sayur umpamanya. Masukkan umpamanya yang mengandung alkohol 2 sendok. Makan 1 panci sampai habis. Mabuk tidak? Kalau tidak berarti itu bukan khamar. Apalagi mungkin karena didihkan alkoholnya itu menguap. Karena titik didih alkohol lebih rendah daripada titik didih air, ya enggak? Titik didih air mah 100 derajat Celcius. Baru mendidih. Setelah itu menguap. Kalau alkohol berapa? 78 ya? Ada orang pelajaran SMP, SMA, saya masih ingat. Titik didih alkohol berapa? 78 derajat Celcius. Itu mendidih alkohol. Di atas itu menguap. Jadi kalau 100 derajat nguap itu habis. Kandungan alkoholnya habis. Jadi kalau sepanci itu dimakan tidak memabukkan, berarti itu bukanlah khamar. Wallahu a'lam. Semoga Ustaz dan keluarga juga tim IATS berikut seluruh jamaah yang hadir diberikan keberkahan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Amin. Pendengar di rumah nggak didoakan? Ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga sama-sama dialami oleh jamaah. 1. Saat sholat berjamaah kadang sebelah kanan kiri kita tidak rapat. Tidak nempel kaki. Mohon Ustadz berikan nasihat.
Ya nasihat saya rapatkan, tempel kaki dan kaki. Sampai para sahabat yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibi wa mankibahu bi manki sahibi. Para sahabat sampai mengadekkan, menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Ada ustaz, itu kan perbuatan sahabat, bukan hadis Nabi, katanya gitu. Jadi nggak perlu rapat-rapat amat. Pertama, ini hadis. Para sahabat melakukan, dilihat oleh Nabi SAW, dibiarkan. Bahkan para sahabat melakukan itu setelah diinstruksikan, rapatkan. Maka itu hadis Nabi SAW. Kedua, Anda ini hanya perbuatan sahabat dan seluruh sahabat begitu, ini hujjah. Jangan sampai ada orang yang pikirannya kayak setan. Ada yang menyatakan kalau sholat itu yang renggang, jangan rapat. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau ada yang renggang, setan nyelip di sana. Biarkan setan ikut sholat, katanya begitu. Ini orang pikirannya kayak apa? Dikiranya kalau setan nyelip di tempat renggang, ikut sholat. Nyelipnya setan di tempat renggang bukan ikut sholat, tapi mengganggu. Jadi suatu saat saya diminta ngisi kajian ba'da zuhur di sebuah instansi negeri. Panitianya ngomong, Ustaz, hari kemarin ada Ustaz ngisi di sini, kalau sholat itu biarkan renggang, kata. Jangan rapat. Kenapa? Alasannya. Karena Nabi mengatakan kalau renggang setan nyelip, biarkan sholat, biarkan setan ikut sholat bersama kita. Kata Nabi rapatkan, kata dia renggangkan. Gimana ini orang? Salah dalam memahami hadis Nabi SAW. Ini gagal faham atau salah faham? Salah faham. Salah faham lebih fatal daripada gagal faham. Gagal faham itu dia gagal memahami sesuatu. Jadi akhirnya nggak faham lah, nggak ngerti gitu, diem. Tapi tidak berpendapat tentang perkara itu. Dia nggak ngomong, ini nggak berbahaya. Tapi kalau salah faham, dia merasa faham, tapi pemahamannya salah, ngomong ke orang, meracuni orang lain. Dia salah faham. Yang tadi bukan gagal faham, tapi salah faham. Kata Nabi rapat, kata dia renggangkan. Ya. Saat kajian masih saja ada forum kecil yang mengganggu sekitar. Kalau dilihat si fulanah itu rajin ngaji tapi masih saja ngobrol. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya juga kehul ke akhwat kayak gitu tuh. Udah berkali-kali itu. Nah kalau saya bisa melihat akhwatnya mah ditunjuk. Kamera tuh shot tuh orang itu biar malu gitu. Tapi saya nggak lihat. Kehul berkali-kali. Bandel. Emak-emak dilawan. Ibu-ibu yang bikin majelis kecil ya, ketika ngaji sing sadar, sing insaf, segera tobat ya, karena ngeganggu. Ketiga, kenapa ya sudah ngaji tapi jutek? Tah ini. Saya juga sering menerima keluhan lewat WA atau bahkan telepon. Jadi ada orang baru, ikhwan ataupun akhwat, ngaji karena baru, belum banyak faham. Kalau ikhwan masih isbal, kalau akhwat masih modis jilbabnya. Disambut oleh ikhwan dan akhwat senior dengan sambutan yang nyinyir. Tidak ramah kelihatan karena penampilan. Jadi disangkanya setiap orang yang ngaji itu sudah soleh gitu. Sudah senior semua. Akhirnya jutek, akhirnya dinyinyirin, akhirnya dibuat tidak nyaman. Saya sering jelaskan. Dakwah bukan hanya ceramah.
Dakwah itu mengajak orang dari buruk ke baik dengan banyak cara. Termasuk bersikap ramah. Kalau ada akhwat yang baru ngaji, asing, wajahnya baru lihat, terus pakaiannya masih modis, buat dia nyaman, sambut dengan rahmat. Ahlan wa sahlan ukhti, apa kabar? Peluk bila perlu. Cipika-cipiki. Khusus kawat, awas Ivan jangan. Nah, silakan Ustaz duduk, dari mana? Rumahnya di mana? Alhamdulillah barakallahu fiik. Itu saja, inilah taman surga. Buat dia nyaman, buat dia betah. Akhirnya si akhwat itu belum ngaji juga sudah merasa nyaman. Belum mulai kajiannya tuh. Dan itu menjadi pintu hidayah bagi dia. Nanti besok lusanya dia ngaji lagi sudah agak longgar pakaiannya. Lama-lama sempurna seperti akhwat yang sudah senior. Perlakukan, itulah dakwah. Ingat, hasil ngaji akhlak. Tauhid melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau umpai jutek sudah umpamanya penampilannya serem, hitam-hitam, hanya kelihatan wajah, kadang wajahnya juga hanya kelihatan mata, kadang matanya juga tidak kelihatan. Pas ada yang baru langsung ngebentak, ini mau dugem apa mau ngaji umpamanya. Masa pakaian kayak begitu? Malu tahu? Dijamin kabur itu orang. Nggak jadi ngajinya. Kalau terjadi dia akan tertekan, pulang dari sini nyebarkan gosip, itu kelompok teroris. Saya sudah terteror dengan kedatangan awal di sini. Jadi akhwat coba ramah ke semua orang, terutama ke yang baru ngaji. Terutama lagi kepada orang yang penampilannya masih menunjukkan keawamannya. Masih ada aurat yang terbuka, tidak pakai kaos kaki. Mungkin ada yang hadir pakai celana panjang gitu ya. Masih untung gak pakai celana pendek. Masih jilbab gaul. Nyamankan orang seperti, bikin betah. Nanti akan ketagihan ya. Kenapa ya sudah ngaji tetap jutek? Tadi itu, jadi ngajinya tidak teraplikasi dalam bentuk perbuatan. Harusnya sampaikan salam atau jawab salam. Oh ada yang gak jawab salam tuh kacida. Sampai teman anak yang ingin hijrah di awal sudah mundur. Tuh kan. Tanggung jawab tuh akhwat. Ini semua terjadi di kalangan akhwat. Saya gak salah. Akhwat yang begitu. Mohon nasihatnya Ustaz, semoga semua mendengarkan lalu dijalankan. Ya, akhwat panitia yang ramah ya. Kalau ada orang baru datang celingak-celinguk seperti asing ya, merasa asing, datangi, samperin ya, ajak ngobrol, tanya nama, alamat, nomor HP. Kasih ke Iwan. Pokoknya nyamankan gitu ya. Afan Ustadz, apakah halal harta tabungan yang sekarang saya gunakan untuk makan minum dan lain-lain dari hasil pekerjaan riba dulu? Dia umpamanya, sekarang saya sudah resign, apakah masih boleh saya pakai untuk sehari-hari atau harus saya keluarkan dalam bentuk sedekah? Kalau ada ikhwan akhwat yang dulu kerja di katakanlah lembaga ribawi. Mungkin dia, atau bukan riba, pokoknya haram. Mungkin riba, mungkin kerja di pabrik minuman keras, perpajakan, leasing, dan seterusnya. Lalu tahu itu riba, lalu resign. Bagaimana dengan harta yang sudah didapati dari hasil itu? Ambil sebagai modal secukupnya untuk hidup sama modal untuk usaha, sisanya salurkan. Salurkan seperti menyalurkan uang bunga ya. Bisa dititip ke YTS, ini uang bunga gitu. Nanti dipakai untuk MCK umum, untuk mengaspal jalan, menembok gang-gang yang becek kayak gitu ya.
Tapi boleh dia mengambil sekadar untuk modal bekal hidup dia, ya, modal usaha. Apakah hukum fidyah bagi orang yang tidak melakukan sholat karena sakit sampai beliau meninggal? Nggak ada. Fidyah itu khusus untuk saum Ramadan. Dia umpamanya sakit, kemudian meninggal dan tidak mampu untuk saum selama sakitnya, bayar dengan fidyah. Ya, adapun sholat yang ditinggalkan nggak ada fidyah. Itu mah modus kiai setempat. Begitu ada yang meninggal, dia datang langsung ke keluar. Berapa hari ini nggak sholatnya? Sekian hari, 3 karung, sini fidyah ke saya. Dan harus ke dia, nggak boleh ke yang lain. Ya. Jadi tidak ada fidyah untuk sholat. Apakah mengikuti grup WA yang melaporkan kegiatan kita, misalnya tiap hari membaca Quran 1 halaman dengan terjemah, istighfar 70 kali, sholawat 30 kali? Titik. Pertanyaannya apa? Syukron jazakallahu. Apakah mengikuti grup WA yang melaporkan kegiatan kita, misalnya baca Quran, istighfar, sholawat, titik. Nggak ada pertanyaan. Boleh apa tidak gitu ya? Sebaiknya jangan, sembunyikan amal baik kita. Umpamanya alhamdulillah tadi malam saya tahajud 11 rakaat 3 jam. Terus hari ini odoj alhamdulillah. Malah tadi baru aja kencang lewat saya infak 200.000. Di-share di grup. Jangan. Khawatir ya nanti ya. Bagaimana kita mengajak teman kerabat untuk ngaji? Ngaji yuk gitu. Gitu aja. Nanti saya samper, nggak punya ongkos, saya ongkosin. Nggak punya uang untuk jajan bakso, saya traktir lah ya, sahuapeun. Gitu aja. Bila dilihat secara fasilitas mereka lengkap, namun selalu ada aja alasan yang tidak syar'i. Apakah teman kerabat tersebut sudah Allah tutup hatinya untuk melaksanakan kebaikan? Iya. Jadi gini, ngaji itu hidayah. Hanya yang Allah kasih hidayah yang akan Allah mudahkan. Keinginan besar dihilangkan seluruh halangan. Dirilekskan, tidak ada kesibukan, tidak ada kepentingan, disehatkan. Diberikan kemampuan secara finansial untuk ongkos dan seterusnya. Allah akan mudahkan. Tapi kalau Allah tidak beri hidayah, Allah berikan kesulitan. Dikasih sakit, dikasih kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya nggak bisa ngaji. Ya, tapi yang kita lakukan boleh berikhtiar mengajak. Yuk bila perlu saya jemput gitu aja. Dia mobilnya lebih mewah daripada mobil saya, nggak masalah. Saya jemput pakai mobil saya. Enggak, itu mah butut, sok atuh. Mobil saya disimpan di sana, pakai mobil dia ke sini. Banyak cara ya. Tetap ajakan harus ada. Ustadz, saudara perempuan saya, ipar, mengalami depresi yang sangat berat karena masa lalu keluarganya yang cukup berat. Doa apa yang harus dia panjatkan agar mendapatkan rahmat Allah? Dampak perceraian orang tuanya masa lalu. Ya, pertama dia banyak ngaji. Banyak hadir ke kajian, nanti dapat rahmat, dapat ilmu, dapat hidayah, dapat ampunan, dapat sakinah atau ketenangan. Ya, tidak hanya sekedar berdoa. Ngaji. Yang kedua banyak baca Quran. Menghafal Quran. Banyak berzikir. Doanya doa-doa penghilang kesedihan. Bisa
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni. Atau bisa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau hadis yang umum tentang penghilang keresahan, umpamanya Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatika nasyati biyadika, terus sampai Allahumma inni as'aluka bikulli ismin alladhi samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik, dan seterusnya. Penghilang keresahan ada di buku-buku doa ya, baca itu sering mungkin. Kata Nabi SAW, siapa yang mengalami kesedihan, keresahan termasuk depresi, lalu membaca doa ini, Allah hilangkan kesedihannya, Allah ganti dengan kebahagiaan. Mohon doa dan nasihat bagi kawan ana yang siang ini akan operasi dan sedang mendengarkan via live streaming agar lancar operasinya dan bisa ikut kajian lagi minggu depan. Ya, semoga Allah mudahkan operasinya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Semoga lancar operasinya, berhasil, dan orang ini sembuh seperti sedia kala dan bisa ngaji lagi ya. Amin. Dalam beribadah seperti sholat dan lain-lain, sering ada kekhawatiran bahwa sholat ini tidak diterima. Apakah ini termasuk buruk sangka? Ini bagus. Para sahabat dulu begitu. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Kata Allah, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Orang mukmin adalah orang yang sudah mengamalkan amal-amal kebaikan, tapi hati mereka takut. Takut apa? Kok setelah melakukan kebaikan ada takut? Takut ini tidak diterima. Para sahabat dulu begitu. Ini karakter orang mukmin ya. Jangan kepedean pastilah diterima, pasti surga. Nggak boleh. Tapi ketakutan ini harus berdampak positif. Gimana dampak positifnya? Yaitu ketakutan ini harus mendorong dia memperbaiki kualitas dari ibadahnya. Khawatir ibadah tadi ditolak, ibadah berikutnya harus lebih bagus daripada itu. Akhirnya setiap melakukan ibadah dia berupaya lebih baik daripada ibadah terdahulu. Ya, jadi pelihara perasaan itu, tapi sekali lagi dampaknya harus baik. Jangan ada lagi yang bertanya ya. Terakhir, apabila seorang melakukan kemaksiatan saat sendiri lalu kembali bertobat, apakah amalan-amalan yang terdahulu yang dihapus karena maksiat sendiri sebelumnya? Apakah amalan-amalan yang terdahulu dihapus? Kalau amalan yang awal ikhlas, mutabah tidak dihapus. Walaupun besoknya maksiat, kemaksiatan tidak menghapus amal soleh yang kemarin. Kecuali kalau diomong-omongin, bisa terhapus. Oh, kemarin saya saum dan tahajud loh. Itu bisa terhapus. Tapi kalau tidak diomong-omongin, maka tidak akan terhapus. Terakhir, Ustaz, wudu tanpa memasukkan air ke hidung, apakah sah karena faktor kesehatan? Kalau ada uzur boleh. Umpamanya karena faktor kesehatan, kalau masukkan air ke hidung berbahaya atau menimbulkan penyakit tertentu, maka boleh ala kadarnya ya, tidak apa-apa dan wudunya sah. Cukup ya, sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.